tiba-tiba pas saat menaiki tangga itu dia sempat berpapasan dengan istrinya gitu. Nah, istrinya ini berwajah pucat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Fandis Kreator yang akan selalu memberikan berbagai ragam kisah nyata berupa cerita misteri. Bagi pemirsa yang baru menyaksikan video ini, jangan lupa dukungannya, like, komen, dan subscribe di bawah ini ya, agar saya selalu semangat dalam membawakan berbagai kisah nyata ke hadapan para pemirsa semuanya. Baik pemirsa, di sini saya akan mengangkat sebuah cerita dari permintaan teman kita ya, yang bernama Bapak Nasruddin, yang beberapa hari lalu mengirimkan saya lewat email atau melalui Instagram saya. Bapak Nasruddin ini nama samaran ya. Semua pelaku yang saya cerita, yang saya angkat kisahnya di dalam video ini sudah saya samarkan semua, baik dari keluarga maupun nama-nama pribadi tersebut, kecuali wilayahnya ya. Wilayahnya kan agar mungkin bisa abadi di dalam video ini. Baiklah pemirsa, cerita yang dialami Bapak Nasruddin ini, dia mengisahkan sendiri tentang pengalaman pamannya ya, yang bernama Bapak Nasrullah. Kebetulan Bapak Nasruddin ini berasal dari Temanggung, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Bapak Nasruddin ini menceritakan kejadiannya beberapa tahun lalu, tepatnya tahun 2017 kemarin, tentang anak pamannya yang meninggal karena dibawa oleh hantu lampor. Nah, bagaimanakah hantu lampor ini? Ya tentu nanti saya akan angkat kisahnya di sini ya pemirsa. Menurut Bapak Nasruddin ini, cerita tentang lampor ini sudah sangat kental bagi masyarakat wilayah Kabupaten Temanggung. Lampor itu sendiri sebenarnya hantu yang membawa keranda terbang. Nah, lampor ini dia, menurut narasumber Bapak Nasruddin ini, dia itu selalu mencari orang-orang yang masih berkeliaran pada saat maghrib. Jadi saya juga selalu ingat ya, kalau kata orang tua dulu, katanya kalau anak-anak itu sedang keluar main mendekati maghrib itu harus cepat-cepat disuruh pulang ke rumah ya. Ya ini ada benarnya juga pemirsa. Konon orang yang diculik lampor ini mereka tidak bisa kembali. Meskipun kembali tidak akan utuh dalam sebagus-bagusnya aja. Nah, di sini pada awalnya Bapak Nasrullah ini, paman dari Bapak Nasruddin ini ya, beliau ini sempat mengkhawatirkan anaknya yang bermain dari pukul 3 sore menjelang Isya itu dia belum pulang, karena anaknya masih kecil dan baru kelas 4 SD ini ya, namanya orang tua pasti sudah sangat khawatir lah tentang anaknya bagaimana gitu. Namun setelah bertanya kepada istrinya, katanya anaknya ini yang bernama si Udin pergi main sepeda bersama teman-temannya di desa seberang, katanya begitu. Nah, mendekati malam waktu Isya ya, waktu tepatnya sehabis maghrib itu, Pak Nasruddin ini mengkhawatirkan, namanya orang tua tentunya saja mengkhawatirkan anaknya ya. Nah, dia mencari anaknya dan ibunya pun juga bingung. Sempat waktu itu dia mengatakan, "Pak, loh, anaknya kok burung Bali yo? Lambo lah kok iki mau ngomongi piye pas awis sore kae to?" Nah, akhirnya mereka rembukan, namun belum ada kejelasan juga. Bapak Nasrullah ini berinisiatif lah untuk mencari anaknya yang belum pulang ini. Nah, karena buru-buru
sudah mau mendekati malam, Pak Nasrullah ini sebelum dia keluar sempat ingin mengambil jaket dulu, karena rumahnya kan dia di atas rumah tingkat ya, rumah gedung lah, meskipun tidak terlalu mewah, sederhana begitu menurutnya. Nah, saat dia mau mengambil jaket, dia tiba-tiba pas saat menaiki tangga itu, dia sempat berpapasan dengan istrinya gitu. Nah, istrinya ini berwajah pucat dan berpapasan dengan dia. Langsung tanpa ditanya, istrinya ini berkata, "Anakmu rasa digoleki, turun yang kamar," kata beliau begitu. Maksudnya kata istrinya ini ya. Nah, setelah istrinya bilang begitu, Pak Nasrul ini juga ingin naik kembali ke atas, langsung nggak jadi gitu. Dia turun kembali ke bawah. Tiba-tiba di ruangan tamu itu sudah ada seorang tamu yang namanya Pak Ujang ya. Pak Ujang ini sebagai Bapak RT di lingkungan tersebut. Nah, Pak Nasrul ini bertanya sama Pak RT ini, "Loh, jenengan wis ket mau Pak?" "Angge to, aku ki kene arep ngeterke nganu undangan nek sesuk iki arep tahlilan kowe tonggo neng desa seberang gitu." Nah, lalu Pak Nasrul ini bilang, "Oh iya, sekedar nih Pak, tak nani omong cemane neng dhuwur." Nah, Pak RT juga langsung menjawab, "Makne sopo to lawang bojomu ki dek maring warung gitu kok ke nganu aku gula ngono ki arep gawe aku wedang kopi," kata Pak RT ini gitu ya. Nah, disitulah sontak Nasrullah ini kaget. Lah kok bisa, padahal tadi di atas istrinya turun berpapasan dengan dia kan. Lah kok iso to Pak? Mau kan aku kek neng dhuwur, aku kepetuk bojoku kek ngomong be aku ngono ki. Anakku ki gurung maksudnya anakku ora usah digoleki gek turun ning kamar. Lah iki aku ki arep golek sinang ki gurung bali. Ket mau sore gek dolanan sepeda karo kanca-kancane, kata Pak Nasrul begitu. Nah, singkat cerita, karena semua juga dalam keadaan bingung, akhirnya Pak Ujang ini selaku Bapak RT langsung memberikan kabar kepada kepala dusun ya, atau kadus, untuk mengumumkan siaran kepada warga semua untuk mencari anak dari Bapak Nasrullah ini. Karena bingung, dilakukanlah pencarian hingga malam hari pukul 11 waktu ya, pukul 23 malam ya. Belum juga ketemu, akhirnya pencarian dilakukan keesokan harinya. Namun pemirsa, apa yang terjadi tiba-tiba setelah itu? Nah, saat ada warga desa seberang sedang ingin ke sawah, dia kaget melihat seorang anak kecil dengan sepeda ternyata sudah kaku tergantung di atas pohon mahoni. Pohon mahoni ini, kata narasumber Bapak Nasruddin ini, maksudnya pohon mahoni itu belum terlalu besar, belum terlalu tinggi, tapi anaknya itu tergantung di antara batang pohon tersebut gitu. Nah, di situ sontak warga beramai-ramai berbondong-bondong datang untuk melihat, dan benarlah bahwa anak kecil tersebut merupakan anak dari Bapak Nasrullah. Sontak saja sekeluarga langsung histeris, kaget, dan sedih ya tentunya. Nah, singkat cerita, di tengah perjalanan setelah jenazah diturunkan dari pohon lalu disemayamkan ya begitu ya, hingga warga semua datang melayat ke rumah, tiba-tiba ada seorang nenek tua ini ya, maksudnya sesepuh lah di desa itu, yang sudah tua, maksudnya tapi masih kuat lah gitu, dia masih mampu berbicara dengan baik. Dia mengatakan bahwa anakmu ini
sebenarnya bukan dibunuh atau apa gitu, karena beredar cerita setelah geger pencarian itu telah ditemukan ada polisi bahwa katanya menurut polisi setempat gitu ya, bahwa anaknya ini meninggal karena dibunuh, tapi tidak ada tanda-tanda bahwa anak ini telah dibunuh gitu. Meskipun anak ini dibunuh, mungkin ada tanda-tanda luka atau cacat di seluruh tubuh lah begitu. Nah, nenek tua ini mengatakan bahwa anakmu ini kena serangan makhluk halus gitu. Makhluk halus ini jenenge lampor. Nek kowe iki ora ngerti lampor ki biyen kayak ki wong anu apa? Wong makhluk halus sing sok keliling maring endi-endi wae to. Iki sok golek wong sing biasanya ki wayah-wayah Arab cepak maghrib kayak ki golek wong mangsa lah maksudnya gitu artinya. Nah disitulah baru semua terperangah kaget, lah kok bisa kejadian itu menimpa keluarga Bapak Nasrullah gitu. Ya bukan hanya kejadian itu saja, karena beberapa tahun sebelumnya juga sudah banyak warga yang entah tiba-tiba menghilang begitu saja, ternyata setelah ditemukan tiba-tiba jasad mereka kembali dalam keadaan tidak normal. Nah, menurut narasumber Bapak Nasruddin ini, lampor itu dia apabila datang ya angin dari arah selatan yang tidak seperti biasanya gitu, tidak seperti angin yang seakan-akan mau turun hujan atau bagaimana gitu kan. Nah angin itu berhembus dari arah selatan. Nah disitulah lampor itu muncul katanya dengan bertubuh besar sambil membawa keranda yang terbang di belakangnya gitu. Nah itulah pemirsa cerita singkat, cerita kisah nyata yang disampaikan oleh narasumber yang saya angkat di dalam video ini oleh Bapak Nasruddin yang berasal dari Temanggung. Semoga Bapak Nasruddin telah menyaksikan cerita ini yang saya ceritakan di sini. Baiklah pemirsa, apabila ada kekurangan saya di dalam membawakan video ini, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi pemirsa yang ingin cerita atau mempunyai kisah nyata yang ini saya angkat, silakan menghubungi email saya atau Instagram saya melalui deskripsi di bawah ya. Terima kasih, sampai jumpa kembali.